Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sejauh mata memandang, sisa-sisa serangga menumpuk menjadi pegunungan. Sebuah ruangan muncul di ujung jalan ini. Itu harus menjadi ruangan bos utama. Individu berbisik. Huang Dongxi mengangguk. Semuanya, keluarkan perlengkapan kalian. Para pemburu dengan cepat mempersenjatai diri. Semua orang tampak sangat gugup. Dipimpin oleh Huang Dongxi, para pemburu dengan hati-hati memasuki ruangan bos terakhir. Tapi setelah beberapa saat, keheningan itu pecah. Menjadi kaya, menjadi kaya. Pemburu yang memukul hidungnya berteriak. Awalnya, berteriak dengan keras di dalam Dungeon dilarang, karena bisa menarik monster. Tapi tidak ada yang keluar untuk menuduhnya. Wah, berapa harganya? Ini benar-benar kaya. Semua larut dalam kegembiraan. Zhao Xiaohui memindahkan bola cahaya sedikit lebih tinggi, dan seluruh ruangan muncul di depan semua orang. Dindingnya juga penuh dengan batu yang terlihat seperti permata. Itu batu mana? Seluruh dinding batu adalah batu mana? Batu mana bersinar dalam cahaya bola, dan mata para pemburu bersinar. Batu mana? Salah satu harta karun yang bisa ditemukan di Dungeon. Meski kekuatan sihir yang terkandung dalam batu mana tidak sebanyak kristal ajaib, namun batu mana biasanya muncul secara bertumpuk, sehingga bisa juga dijual dengan harga yang sangat bagus. Apalagi jumlah batu mana kali ini bahkan lebih mengejutkan. Seluruh dinding gua ditutupi dengan batu mana. Mungkin berhitung. Seorang pemburu menghitung dengan cepat dengan jarinya. Jika Anda menjual semua ini, Anda bisa mendapatkan lebih dari 5,8 juta yuan. Bahkan jika dibagi rata, masing-masing dari kita bisa mendapatkan hampir 650 ribu. Wah, satu. Para pemburu sangat gembira. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Yu Chenho yang berdiri di ujung barisan menyodok Cheng Jinwu yang berada di sampingnya dengan sikunya. Saudaraku, biarkan aku melihat persetujuanmu. Ada apa? Percayalah, saya tahu hukum dengan cukup baik. Cheng Jinwu mengangkat bahu dan menyerahkan perjanjian itu. Liu Chenhao berjalan menuju Huang Dongxi dengan kontrak Cheng Xiaoyu. Senior, permisi, saya ingin bertanya sesuatu. Para pemburu yang bersorak semua memandang Liu Chenhao. Liu Chenhao mengangkat persetujuan Cheng Jinwu. Kapten, ini adalah persetujuan kakak Jinwu. Seperti yang Anda lihat, selain spar ajaib, tidak disebutkan distribusi item lainnya. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Liu Chenhao. Merupakan praktik tidak tertulis bagi pemburu untuk membagi rata harta atau barang langka yang diperoleh di ruang bawah tanah. Ini berbeda dengan metode distribusi kristal ajaib yang diperoleh setelah berburu monster. Dengan kata lain, batu mana ini harus dibagi menjadi 10 bagian, bukan 9 bagian. Mendengar ini, mata para pemburu lainnya memancarkan pandangan tegas, tetapi Huang Dongxi berjalan mendekat sambil tersenyum. Tentu kita akan membagi rata. Kami juga tahu aturannya. Tapi sebelum itu kita harus menyelesaikan beberapa hal. Huang Dongxi menunjuk ke depan. Liu Chenhao terkejut. Saya pikir Huang Dongxi mengacu pada dirinya sendiri. Dia bergidik, lalu berbalik, dan hal berikutnya yang dia lihat adalah seekor laba-laba seukuran rumah yang tergeletak di sudut jauh. Langit. Liu Chenhao menutup mulutnya ketakutan saat melihat laba-laba besar itu dan mundur. Laba-laba besar itu sepertinya tertidur, tidak bergerak. Cangkang cacing kosong menumpuk di sekitar laba-laba raksasa. Yang lainnya digigit berkeping-keping dan dicampur dengan lendir, mengingatkan pada ember kotor. Maka itu adalah bos pamungkas. Apakah dia yang menggigit serangga itu? Kamu sudah makan banyak? Para pemburu melirik laba-laba itu, dan sebuah tipuan muncul di benak mereka. Huang Dongxi memanggil yang lain. Cheng Jinwu dan Liu Chenho juga berdiri. Setiap orang juga harus tahu bahwa portal akan ditutup setelah berburu bos. Jadi sebelum kita membunuh laba-laba ini, kita harus mengeluarkan batu mana terlebih dahulu. Semua orang mengangguk setuju. Dachen, apakah kamu sudah membawa peralatan untuk menggali batu mana? Dachen menggelengkan kepalanya. Tidak. Siapa sangka akan ada batu mana di penjara bawah tanah level C?
Semua peralatan penambangan ada di dalam mobil. Big Chen, bukankah kakak Huang selalu memberitahumu untuk membawanya bersamamu untuk berjaga-jaga? Maaf, sangat menyesal. Dai Chen tersenyum dan meminta maaf kepada Huang Dongseok dan rekan tim lainnya, bahkan kepada Seong Jinwoo. Huang Dongxi menggaruk bagian belakang kepalanya. CK, merepotkan. Ini tidak sebagus ini, kalian berdua tetap di sini dan menunggu. Kami keluar dan membawa perlengkapannya. Bab 20 Kadal. Melihat pemburu lain bersiap untuk pergi, Liu Chenhao bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah hanya aku dan Jin Woo-hyung di ruang bos? Kilatan melintas di mata Huang Dongxi. Barusan kita nyaring banget, sampai gak bangun-bangun. Tidak ada yang akan terjadi. Dan saya juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan anggota tim, dan saya akan segera kembali setelah merokok. Cheng Xiaoyu tertawa diam-diam setelah mendengar penjelasan bernada tinggi dari Huang Dongxi. Akhirnya ekor rubah terungkap. Tapi untuk pergi bersama, sepertinya kami diperlakukan seperti orang bodoh. Mungkin karena mereka memandang rendah mereka karena level mereka yang rendah. Huang Dongxi akhirnya mulai bertindak sesuai dengan idenya sendiri. Meskipun sedikit berbeda dari yang diharapkan. Seong Jinwoo telah menjadi pemburu selama 4 tahun. Selama ini dia melihat banyak pemburu. Salah satunya disebut Jin Hao. Setelah dia berhenti menjadi pemburu gratis, dia mulai membantu asosiasi dengan beberapa pekerjaan. Hati-hati dengan kadal. Jin Hao telah mengatakannya lebih dari sekali. Pemburu pasti jatuh ke dalam berbagai situasi berbahaya. Pada saat-saat seperti ini, akan selalu ada beberapa pemburu yang tidak sehat yang mengorbankan para pemburu yang lebih lemah dengan alasan yang kuat untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Seperti kadal yang memotong ekornya dan melarikan diri saat menghadapi bahaya. Ekor berlabuh. Jin Hao menyebut pemburu seperti itu, kadal, dan perilaku mereka disebut berlabuh. Menurut peraturan, jika ingin masuk ke tim portal level C, minimal harus memiliki 10 anggota. Tapi tim Huang Dongxi hanya memiliki 8 orang. Kamu juga tahu bahwa sangat sulit bagi tim penyerang seperti kami untuk merekrut pemburu penyembuhan. Kami juga datang ke sini seperti ini sebelumnya, dan tidak akan terjadi apa-apa. Aku datang ke sini seperti ini sebelumnya, mereka seharusnya sering memasuki ruang bawah tanah tingkat C, tetapi hanya ada 8 dari mereka. Kami tentu tidak perlu mengisi 2 lowongan terakhir. Yang mereka butuhkan hanyalah ekor yang bisa dibuang kapan saja. Ini bisa dimengerti mengapa mereka bersedia menerima pemburu atau pemula E-level. Bicara tentang sekarang. Huang Dongxi telah memutuskan untuk menyerahkan Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao, tetapi alasannya tidak sama seperti biasanya. Itu bukan hal yang buruk bagiku. Cheng Jinwoo sudah mengetahui niat Huang Dongseok, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, saya berharap ini terjadi. Namun bagi Liu Chenhao yang baru saja menjadi pemburu, situasinya berbeda. Liu Chenhao berkata dengan cemas. Tidak, itu agak terlalu. Seberapa baik semua orang pergi bersama? Pada saat ini, Seong Jinwoo melihat pemburu di belakangnya meraih aksesoris di pinggangnya. Jadi Cheng Jinwoo meletakkan tangannya di bahu Liu Chenhao dan berkata, "Kamu pergi. Mari jaga tempat ini." Pemburu berhenti bergerak. "Kakak." Liu Chenhao terkejut, namun Seong Jinwoo hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Meski anak ini agak berisik, dia tidak bisa melihatnya mati di sini. Toh, dia hanya merasa dirugikan dengan perlakuan tidak adil yang diterimanya. Huang Dongxi memandang mereka berdua dan menunjukkan senyum penuh arti. Mobil kita tidak jauh, tidak akan lama. Pergi dan kembali. Huang Dongxi memimpin anggota timnya keluar dari ruang bos. Langkah kaki mereka tumbuh semakin jauh. Yu Chenho berbalik dan meminta jawaban dari Cheng Jinwoo. "Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana jika orang ini bangun? Laba-laba besar ini sangat menakutkan." Anak itu belum mengetahui situasinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.